strong feelings. I can tell you that. I was bullied because I had red hair. It's not easy. Every day to read all these critics for decisions which have been taken 12 years ago. بكرة يوم السبت بنسافر إلى فرنسا. عدد اللاعبين 21 لاعب بالإضافة إلى الطاقم الفني والإداري. FIFA menolak surat Federasi Bahrain soal permintaan pergantian venue laga Indonesia kontra Bahrain. FIFA juga memperingatkan timnas Bahrain soal ancaman didiskualifikasi. Tidak main-main, FIFA singgung nasib Bahrain akan sama seperti Indonesia pada Piala Dunia 1958. Juga berani menolak bermain di kandang skuad Garuda. Dianggap takut dengan kekuatan timnas Indonesia, media-media besar ASEAN memviralkan timnas Bahrain yang ogah away ke SUGBK. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Timnas Bahrain mengutarakan permintaan agar pertandingan tandang melawan timnas Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia digelar di tempat netral. Keinginan itu disampaikan melalui unggahan Instagram pada Rabu malam tadi. Dalam unggahannya, Federasi Sepak Bola Bahrain meminta kepada FIFA dan AFC agar memindahkan pertandingan tandang melawan timnas Indonesia di tempat yang netral dengan alasan ada ancaman kekerasan terhadap para pemain timnas Bahrain. Hal ini jelas mengancam keselamatan seluruh anggota tim. Banyaknya komentar di media sosial terhadap para anggota timnas Bahrain terjadi setelah pertandingan kandang melawan timnas Indonesia. Kala itu ada kontroversi terkait menit tambahan waktu dari wasit yang menguntungkan tim tuan rumah. Federasi akan meminta kepada AFC untuk memindahkan pertandingan dari Indonesia agar menjamin keamanan personel timnas Bahrain yang merupakan prioritas utama. Demikian pernyataan resmi BFA. Dalam jadwal grup C kualifikasi Piala Dunia, pertandingan timnas Indonesia kontra timnas Bahrain digelar pada hari Selasa, 25 Maret 2025 mendatang. Kemungkinan besar PSSI akan menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta sebagai lokasi pertandingan. Permintaan BFA untuk memindahkan lokasi pertandingan ke tempat netral langsung mendapatkan respon keras dari para penggemar sepak bola Indonesia. Mereka menganggap timnas Bahrain takut kalah dalam laga nanti. Tak ayal, akun sosial media Bahrain tadi malam pun kembali menjadi bulan-bulanan supporter Garuda usai mengeluarkan statement kontroversial tersebut. Banyak netizen Indonesia mengatakan Bahrain kena mental sebelum bertanding ke Jakarta. Hingga Kamis siang tadi, tepat pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, kolom komentar Instagram BFA tembus 12.000. Dari sana kemudian muncul beragam skenario. Salah satunya adalah kemungkinan timnas Indonesia dinyatakan menang WO jika kelak timnas Bahrain menolak untuk bermain di Indonesia. Hal ini bisa saja terjadi seandainya FIFA menolak permintaan Federasi Bahrain dan bersikukuh laga tetap digelar di Jakarta. Dan jika Bahrain tetap menolak untuk away ke Indonesia dengan alasan keselamatan timnya, maka otomatis timnas Bahrain akan dikenai sanksi serius oleh FIFA. Karena ada aturan dari FIFA yang menyatakan jika salah satu tim memilih untuk mengundurkan diri dari pertandingan, kemudian akan dinyatakan kalah dengan skor 0-3. Itu tertera pada poin 28 dalam legal handbook FIFA. Bahrain menolak bermain di kandang Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda pernah melakukan hal serupa melawan Israel dan berujung sanksi FIFA. Timnas Indonesia pernah punya kisah buruk terkait penolakan bermain di kandang lawan dalam laga kualifikasi Piala Dunia. Hal itu terjadi pada 1957 saat Garuda bersua Israel yang kala itu masih dalam naungan AFC dalam laga home and away. Pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 1958, zona Asia Afrika saat itu, Indonesia tergabung dengan Sudan, Mesir, dan juga Israel. Pemerintah Indonesia menolak kehadiran negeri bintang Daud di tanah air dengan alasan politik. PSSI juga tidak ingin pertandingan digelar di Tel Aviv karena timnas Indonesia tidak mendapatkan jaminan perlindungan di sana. Mengingat tidak ada hubungan diplomatik di antara kedua negara, PSSI mengajukan supaya pertandingan digelar di tempat yang netral. FIFA tidak keberatan dengan permintaan PSSI menggelar dua laga di tempat netral, asalkan Israel bersedia dengan hal itu. Federasi Sepak Bola Israel mengirimkan surat balasan kepada PSSI dan menyampaikan sikap mereka untuk tetap menggelar laga pertama di Tel Aviv, namun tidak keberatan apabila leg kedua digelar di tempat netral. Sikap kuku Israel yang tetap ingin tampil di Tel Aviv jadi jalan buntu buat PSSI.
Indonesia dan Israel tidak mencapai kesepakatan sesuai tenggat waktu dari FIFA. Alhasil Komite Eksekutif FIFA mencoret Indonesia dari kualifikasi Piala Dunia 1958. Indonesia dianggap mengundurkan diri lantaran tidak menyelenggarakan laga kontra Israel dengan alasan politik. Dengan kasus yang sama, jika seandainya Bahrain tidak datang ke Indonesia untuk menggelar pertandingan pada laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia mendatang, Bahrain bukan hanya akan dinyatakan kalah WO. Ancaman terburuknya adalah Bahrain terancam didiskualifikasi dari kualifikasi Piala Dunia. Padahal PSSI sudah memastikan bakal menjamin keamanan timnas Bahrain dalam laga tandang ke Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Tidak sekedar berjanji memberikan servis terbaik, surat PSSI ke AFC juga akan disertai bukti kapasitas Indonesia menjaga keamanan sebagai tim tuan rumah dalam ajang-ajang berskala internasional. Tak ayal, permintaan mengejutkan Bahrain tadi malam ke FIFA dan AFC ini pun memantik sorotan tajam oleh media-media Asia. Media-media Asia Tenggara turut menyoroti polemik Bahrain yang menolak tampil melawan Indonesia di kandang lawan. Media Vietnam Bongda mencantumkan subjudul, "Timnas Bahrain takut bermain di Indonesia." FIFA belum merespon permintaan Bahrain. Kendati demikian, pengamat yakin kemungkinan permohonan BFA disetujui cukup rendah, karena FIFA harus bekerja sama dengan tuan rumah, dalam hal ini Indonesia, terkait perubahan lokasi. Indonesia kemungkinan tidak menyetujui permintaan Bahrain. Pada kenyataannya, FIFA pernah mengubah lokasi beberapa laga kualifikasi Piala Dunia. Hanya saja keputusan itu pada umumnya terkait dengan keamanan dan alasan politis, alih-alih permintaan satu pihak. Dalam kasus Bahrain, jika FIFA menyetujuinya, ini akan menjadi presiden buruk bagi tim lain, tulis Bongda. Media Malaysia Stadium Astro juga membuat laporan soal Bahrain menolak tampil di Indonesia karena merasa terancam dengan ancaman netizen. BFA telah menginformasikan kepada FIFA dan AFC tentang masalah kejahatan dunia maya yang berisi ancaman, pencemaran nama baik, dan penghinaan yang dilontarkan supporter Indonesia. Oleh karena itu, BFA pun melayangkan himbauan kepada FIFA dan AFC untuk meminta agar laga dimainkan di tempat netral demi keselamatan para pemain Bahrain, tulis Stadium Astro. Bek kiri timnas Indonesia Shaini Patinama akhirnya memberikan pengakuan jujur usai melakukan blunder saat skuad Garuda kalah dari timnas Cina. Kekalahan tim besutan Sintayong dari Cina menuai kekecewaan dari para supporter Garuda karena 2 gol tuan rumah tercipta berawal dari blunder para pemain belakang Indonesia. Salah satunya blunder yang dilakukan Shaini Patinama yang menyebabkan timnas Indonesia kebobolan 0-1 pada menit ke-21. Pemain khas IUPN itu awalnya berniat membiarkan bola keluar lapangan saat berada di dalam kotak penalti timnas Indonesia. Namun bola justru direbut oleh Shen Longqiang. Sang pemain Cina itu pun mengopernya ke depan kotak penalti yang kemudian langsung disambar Baihelamu Abduwaili hingga berujung gol ke gawang timnas Indonesia yang dikawal oleh Martin Paes. Shaini Patinama pun menjadi sorotan hingga pada akhirnya ditarik keluar oleh Sintayong pada awal babak kedua. Setelah melakukan blunder yang membuat timnas Indonesia kebobolan, Shaini Patinama akhirnya bicara jujur di Instagram pribadinya. Pemain berusia 26 tahun itu mengaku sangat kecewa atas hasil skuad Garuda dalam laga tersebut. Namun dia ingin kekalahan itu bisa dijadikan pelajaran berharga. Shaini Patinama tetap berpikir positif dan optimistis. Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan pada laga-laga berikutnya. Dan itulah beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar Timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.